Peci adalah salah satu simbol nasionalisme Indonesia yang dipopulerkan oleh Presiden RI pertama, Soekarno. Dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno menyebut peci sebagai ciri khas saya. Simbol nasionalisme kami. Soekarno sering memakai peci merek Kudamas yang diproduksi oleh Anang Thaib, seorang pengusaha asal Gresik yang merupakan keponakan dari Roeslan Abdul Ghani, mantan Menteri Luar Negeri. Namun, ada sebuah kisah yang mengharukan tentang Soekarno dan peci Kudamas. Kisah ini dikisahkan oleh Roeslan Abdul Ghani dalam buku Suka Duka Fatmawati Soekarno karya Kajat Adrai. Kisah ini terjadi menjelang Lebaran di tahun 1950-an. Saat itu, Soekarno tidak memiliki uang untuk membayar zakat fitrah. Ia pun meminta bantuan kepada Roeslan Abdul Ghani untuk meminjam uang. Roeslan Abdul Ghani punya ide untuk melelang peci bekas Soekarno yang pasti diminati banyak orang. Ia pun meminta satu peci dari Soekarno untuk dilelang. Soekarno menyerahkan pecinya tanpa tahu berapa harga yang akan didapat. Roeslan Abdul Ghani kemudian menyerahkan peci itu kepada Anang Thaib untuk dilelang. Anang Thaib pun melaksanakan lelang dengan cara yang cerdik. Ia tidak hanya melelang satu peci, tetapi 3 peci sekaligus. 2 peci lainnya adalah peci baru yang sengaja dibuat jelek dengan cara diludahi, dibasahi, dan diberi minyak agar terlihat bekas dipakai. Anang Thaib mengatakan kepada para peserta lelang bahwa hanya ada satu peci yang asli pernah dipakai oleh Soekarno, tetapi ia tidak tahu mana yang asli. Ia pun bertanya apakah mereka ikhlas atau tidak. Para peserta lelang ternyata banyak yang ikhlas dan berlomba-lomba untuk mendapatkan peci bekas Soekarno. Mereka berasal dari kalangan pengusaha dari Gresik dan Surabaya. Dalam waktu singkat, terkumpul uang 10 juta rupiah dari lelang 3 peci tersebut. Jumlah ini sangat besar pada saat itu. Uang hasil lelang segera diserahkan kepada Roeslan Abdul Ghani yang kemudian memberikannya kepada Soekarno. Soekarno pun bisa membayar zakat fitrah dan merayakan Lebaran dengan tenang. Ia juga mendapat 2 peci baru dari Anang Thaib sebagai hadiah. Kisah ini menunjukkan betapa sederhana dan jujurnya Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Ia tidak malu untuk mengakui bahwa ia tidak punya uang dan meminta bantuan kepada sahabatnya. Ia juga rela melelang barang berharga miliknya demi memenuhi kewajiban agama. Kisah ini juga menunjukkan betapa besar rasa hormat dan cinta rakyat Indonesia kepada Soekarno. Mereka bersedia membayar mahal untuk mendapatkan peci yang pernah dipakai oleh sang proklamator. Mereka juga ikhlas dan tidak peduli apakah peci yang mereka dapatkan asli atau palsu. Peci Kudamas menjadi saksi bisu dari kisah pilu dan mengharukan antara Soekarno dan rakyatnya. Peci itu juga menjadi simbol dari nasionalisme dan kepribadian Indonesia yang dibangun oleh Soekarno. Tidak hanya Soekarno yang mendapat manfaat dari lelang peci Kudamas. Anang Thaib juga merasakan keuntungan dari usahanya. Peci Kudamas menjadi semakin terkenal dan dicari oleh banyak orang. Anang Thaib pun bisa mengembangkan bisnisnya dan membuka cabang di Jakarta. Peci Kudamas juga menjadi salah satu ciri khas dari Soekarno. Ia sering memakainya dalam berbagai kesempatan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peci Kudamas menjadi saksi bisu dari perjuangan dan prestasi Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Salah satu momen bersejarah yang melibatkan peci Kudamas adalah saat Soekarno menyampaikan pidato di sidang umum PBB di New York pada 30 September 1960. Dalam pidato yang berjudul To Build a World Anew, Soekarno mengecam imperialisme dan kolonialisme serta menyerukan perdamaian dan persatuan dunia. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengenakan peci Kudamas yang menjadi kontras dengan pakaian resmi para diplomat lainnya. Peci Kudamas menjadi simbol dari identitas dan kebanggaan Soekarno sebagai orang Indonesia. Pidato Soekarno pun mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan meriah dari para peserta sidang. Peci Kudamas juga menjadi salah satu barang koleksi yang disimpan di Museum Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Di sana, terdapat beberapa peci Kudamas yang pernah dipakai oleh Soekarno dalam berbagai kesempatan. Peci Kudamas menjadi salah satu bukti dari warisan sejarah dan budaya yang ditinggalkan oleh Soekarno.